Kalau untuk terapi, ya terapi itu seperti ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu merasakan tekanan darahnya tidak normal, ya agak tinggi tetapi belum parah. Gula darahnya di atas normal tapi belum parah. Asam uratnya di atas normal tapi belum parah, ya. Kemudian asam lambungnya di atas normal, ya tapi belum parah. Itu terapi selama 7 hari berturut-turut 3 tetes, ya 3 tetes. Jadi 3 tetes itu seperti ini. Nah, ini tetes ya. Ya, di tetesnya 3 tetes. Tapi kalau untuk yang sudah memiliki sakit, ya sudah sakit, dikategorikan sakit, maka untuk pengobatannya adalah 5 tetes, ya 5 tetes. Nah kemudian setelah itu Bapak Ibu selama proses tersebut, ya bukan hindari ya, kalau mau konsumsi obat-obatan kimia, baiknya itu selang 1 jam sebelum makan, ya, atau 1 jam sesudahnya, karena bisa netral, ya, kita bisa netral. Contoh misalkan ibu nih sedang mengikuti proses yang namanya keluarga berencana, ya, menggunakan yaitu kontrasepsinya adalah pil, ya, pil KB. Jangan diminum dibarengi dengan air yang diteteskan dengan Marispro. Nanti netral, ya, nanti netral, nanti jadi nanti ya, ya seperti itu. Karena ini dia membantu memproses, membersihkan, ya, dan menetralisir akibatnya toksin-toksin dalam tubuh kita. Nah, kemudian apa kata Pak Adi? Ya, jadi teori dasar saya adalah bahwa hanya ada satu sakit dan satu penyakit, dan semua itu disebabkan karena terlalu berlebihan ke pengasaman dasar atau asidosis. Kemudian masuk ke tahapan kerusakan jaringan. Jadi Bapak Ibu, menurut Dr. Robert, ya, pengarang buku PH Miracle ini, dia mengatakan bahwa seluruh persoalan penyakit di dalam tubuh kita ini, yang pertama adalah disebabkan asidosis. Apa itu asidosis? Kelebihan asam. Jadi tubuh kita terlalu asam sehingga seluruh persoalan penyakit itu akan timbul. Tapi ketika tubuh kita dikembalikan pada pH sewajarnya atau pH ideal, ya 7,4, maka penyakit-penyakit itu tidak akan tumbuh karena kita memiliki antibodi yang sangat prima. Ya, ini dari penelitian Dr. Robert. Nah, kemudian Dr. James Colbert yang pengarang buku, ya, juga sama, dia mengatakan bahwa banyak dari mereka tidak merasakan sakit lagi setelah beberapa bulan menyesuaikan kadar urin mereka menjadi pH 7, ya, dan 7,5 dengan cara mengkonsumsi makanan minuman yang bersifat alkali atau basa. Hasilnya sekarang banyak dari mereka tidak memerlukan obat-obatan lagi. Nah, kemudian Dr. Josh, ya, ilmu saya menunjukkan betapa berharganya propolis untuk kesehatan manusia, mulai dari masalah demam, jamur, kesuburan, hingga kanker. Dan saya percaya beberapa tahun ke depan penelitian tentang propolis akan terus berkembang. Ya. Kemudian Dr. Andre, ya, saya sangat merekomendasikan propolis untuk menyembuhkan luka yang parah, juga sebagai obat kumur untuk sakit radang tenggorokan, iritasi rongga mulut, sariawan, dan demam. Ya. Kemudian Dr. Osamu dari Jepang, saya yakin konsumsi propolis setiap hari dapat mencegah pertumbuhan sel kanker di dalam tubuh dan membuat tubuh lebih sehat. Dan saya melakukan penelitian membuktikan bahwa propolis dapat membantu menyembuhkan segala penyakit termasuk kanker. Ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian yang kedua, Bapak Ibu, produk kita adalah Inoni. Ya, ini buah mengkudu. Mengkudu bisa kita dapatkan, kita temukan di mana saja. Ya, karena buah mengkudu ini memiliki satu kelebihan yang luar biasa dibandingkan dengan tanaman-tanaman yang pada umumnya. Kenapa? Karena dia bisa tumbuh kembang, ya, di pantai hingga di puncak gunung di atas ketinggian 1.500, 1,5 kilo ya tingginya gunung, dia bisa tumbuh. Coba Bapak Ibu kalau kita ambil tanaman gunung dibawa ke tepi pantai, dia akan mati. Atau tanaman pantai kita bawa ke gunung, dia akan mati. Tetapi mengkudu luar biasa sekali, dia bisa tumbuh di mana saja. Ya. Nah, sehingga buah nori atau mengkudu namanya Moringa citrifolia dikenal dan diketahui kaya dengan berbagai khasiat pengobatan, sehingga disebut sebagai ratu tumbuhan. Ya, sehingga disebut sebagai ratu tumbuhan. Nah, sebenarnya buah nori telah tercatat di dalam manuskrip kuno sebagai salah satu bahan utama di dalam ramuan pengobatan.
Jadi pengobatan Tiongkok Bapak Ibu itu belum lengkap ya jika si buah noni ini tidak dimasukkan ke dalam daftar ramuan ya. Jadi sebagai ibaratnya sayur tanpa garam hambar gitu ya, kurang seperti itu. Nah, kegiatan mengkudu ini luar biasa Bapak Ibu. Jadi di seluruh dunia para ahli melakukan penelitian dan hasil penelitian itu dibukukan. Ya, bahkan di Gramedia kita akan ada banyak temukan buku-buku tentang khasiat daripada buah mengkudu. Nah, terus pertanyaannya, mengkudu ini, yang inoni ini bagaimana cara prosesnya sehingga ini menjadi satu sudah menjadi bahan jadi yang siap dikonsumsi, ya. Bapak Ibu kita tahu bahwa kalau mengkudu itu biasanya berbentuk sirup, ya, atau berbentuk jus. Nah, yang berbentuk jus tadi dia dalam kondisi matang, ya, kemudian diperas, ya. Setelah diperas, ya, kemudian difermentasi lalu dimasukkan ke botol. Rata-rata botolnya itu 600 ml, 500 ml sampai 1000 ml. Dan kita cara minumnya itu pakai sloppy. Ya. Nah, kalau ini beda Bapak Ibu. Ya, ini diambil bukan dari mengkudu yang matang, tapi mengkudu setengah matang, ya, kurang lebih 70% tingkat kematangannya. Jadi warnanya ke kuning-kuningan, ke hijau-hijauan, campur kuning hijau. Kalau yang matang kan kuning. Nah, kemudian dipetik, lalu dia dimasukkan ke dalam satu tempat dengan ruang suhu tertentu, atau bahasa sini apa? Di kayak tape ya, bukan tape ya, dipeyum ya, apa namanya, diimbuk. Ya, diopen. Ditimbun. Diimbuk, ya. Diimbuk ya sampai 21 hari, kemudian setelah itu matang ya, baru di blender bersama dengan biji-bijinya ya, karena bijinya si mengkudu ini luar biasa juga manfaatnya. Kemudian setelah dia di blender, ampasnya dibuang, kemudian dimasukkan ke dalam sebuah tempat tadi, sebuah tempat. Nah, dia ada teknologi di dalam, namanya dari Jepang, teknologi plating system. Bentuknya seperti frozen, ya, dimasukkan ke dalam tempat yang 0 derajat, jadi dia beku. Nah, kemudian tetesan pertamanya itulah yang diambil. Bapak Ibu mungkin ingat waktu kecil ya, es mambo, ya, kita hisap rasa manisnya sirupnya, lalu ya sisanya kan air ya, itu dibuang. Kurang lebih teknologinya seperti itu, unsur airnya dibuang. Ya, sehingga menyisakan intipatinya. Oleh karena itu, cara konsumsinya diteteskan di bawah lidah, ya, di bawah lidah 3 tetes pagi, siang, malam. Fungsinya apa? Fungsinya dia meregenerasi sel-sel tubuh kita yang rusak, ya, akibat daripada toksin-toksin, racun-racun yang mengendap di dalam tubuh kita, ya, dari tadi makanan-makanan tadi, ya, ada pestisida, ada formalin, ya, pengawet, ya, pewarna yang masuk ke dalam tubuh kita, ya, diregenerasi. Jadi ini fungsinya adalah untuk meregenerasi, karena kandungan nutrisinya mulai dari asam amino, mineral, vitamin, protein sudah lengkap ada di dalam inoni ini, ya, seperti itu. Sehingga kita sehatnya sehat alami, ya, tidak tergantung oleh orang lain. Nah, ini banyak sekali manfaatnya. Teknologi dari Jepang, ya. Cara minumnya, ya, 3 tetes 2 lidah. Terus bagaimana untuk pengobatan? Kan itu ya. Untuk pengobatan per 3 jam, ya, 3 tetes. Minum air hangat dulu. Air hangatnya diteteskan dengan ya. Kemudian kita teteskan di bawah lidah 3 tetes per 3 jam hingga menjelang tidur, ya, Bapak Ibu, ya. Nah, ini Bapak Ibu penelitiannya. Kita punya produk ini melebihi, ya, daripada produk-produk yang berasal dari negara maju, ya, dari Amerika, Tahiti, ya, mungkin pernah dengar ada jus noni dari Kepulauan Tahiti, Kepulauan Samoa, dan Kepulauan Hawaii. Nah, ini adalah SOD, itu adalah super oksidan, super oksidasi, jadi super antioksidan, ya. Jadi super antioksidan kita, kalau Tahiti saja, jusnya saja nilainya adalah 200, sementara kita 470. Itu jus, sementara kita ekstraknya, ya, jadi lebih. Nah, cuma ini saya kasih tahu, untuk penderita jantung baiknya ambil air 50 ml, teteskan 3 tetes, baru kumur-kumur minum untuk penderita jantung. Kenapa?
Karena penderita jantung itu sebetulnya adalah yang pertama penyebabnya telah terjadi pengerasan pada pembuluh darah dan pengentalan, ya pengentalan darah itu sendiri, sehingga sistem daripada sirkulasi darah di jantung ini terhambat sehingga ada permasalahan jantung. Nah, sementara jika kita teteskan inoni di bawah lidah kita, ya di 5 menit pertama pembuluh darah kita akan luntur, kemudian darah kita akan encer. Makanya penderita jantung agak kaget, ya dia agak kaget, ya cuma berdebar kaget. Makanya untuk adaptasi ya selama 3 hari air matang hangat ya diteteskan saja. Ya, tidak usah dicampur Marispro, ya, diteteskan saja. 3 tetes, kumur-kumur telan ya, seperti itu. Nah ini penelitiannya yang tentang ini oleh Dr. Neil Solomon. 25.000 penderita ya, ada HIV, alergi, artritis, asma, darah tinggi. Ini tingkat ininya, ya tertolongnya ya. Ada banyak ya. Ini ada pencernaan, ya, pernapasan, disfonia, obesitas, Parkinson, konsentrasi, ya, seksualitas, ya, ini semua. Konrene rawit. Nah, ini hasil dari pada penelitian. Nah, sekarang Bapak Ibu, saya ingin mengoperasikan produk ini, ya. Saya akan demonstrasikan produk ini ya Bapak Ibu ya. Demonstrasinya sederhana ya. Ayo belum ininya, makanannya belum lengkap semua ya. Ya, saya demonya sederhana ya Bapak Ibu. Saya membuat sebuah ilustrasi asumsi gelas ini adalah tubuh kita. Ya. Kemudian saya akan tambahkan air. Saya asumsikan air ini adalah 70% unsur tubuh kita. Ya. Kemudian saya akan campurkan. Betadine ini adalah ilustrasi. Ya, ingat. Betadine ini adalah sebuah ilustrasi yang menggambarkan ya atau mengumpamakan tubuh kita ini ya tercemar oleh tadi ada pestisida, zat kimia, ya kan yang sudah tumbuh dari sayur-sayuran, buah-buahan, kemudian dari ayam yang kita ada hormon, ada vaksinnya, ikan laut ada formalinnya, makanan siap saji ada zat pengawet, zat pewarna, ya, zat pengeras dan lain sebagainya. Nah, kurang lebih Bapak Ibu, ya, tubuh kita ini tercemar seperti ini. Bila mana pencemaran di dalam tubuh ini tidak kita lakukan upaya membersihkan yang mendetoknya dengan cara apa? Dengan cara mengkonsumsi makanan yang mengandung antioksidan. Contoh, kalau Bapak Ibu habis makan manggis, ya, kan kita suka belah dua, ya, kita ambil belahannya sebelahnya, kita iris-iris, kita jemur, lalu kita rebus dengan air 400 ml, sisakan 200 ml kita minum. Maka dia akan membantu mendetoks, ya. Kemudian daun sisa, ambil yang tengah. 7 pucuk ya, kemudian kita rebus dengan 2 gelas, sisakan 1 gelas ya, kita minum. Itu juga membantu untuk menetralisir racun-racun toksin tubuh kita. Atau daun salam, 7 lembar daun salam kita rebus dengan 2 gelas, sisakan 1 gelas, kita konsumsi ya, untuk menetralisir racun-racun toksin. Ada banyak sekali, termasuk brotowali ya, yang pahit itu ya, banyak ya Bapak Ibu cara kita untuk membersihkan toksin. Nah, di sini produk ini karena mengandung antioksidan yang sangat tinggi, ya, maka dia akan membantu memproses, ya, detox. Ya, saya tetes 1 tetes saja, Bapak Ibu. Apa itu noni Pak ya, yang noni? Marispro. Oh, Marispro. Ya, maka secara perlahan dia akan menetralisir racun-racun atau toksin-toksin yang ada di dalam tubuh kita ya, Bapak Ibu. Oh. Ya, oke. Mulai seperti ini. Marispro ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, setelah tadi kita mengkonsumsi air yang diteteskan dengan Marispro, membersihkan, mendetok, nanti jangan heran kalau setelah itu sering buang air kecil, nama juga detok. Kemudian keringatnya agak lengket, namanya juga detok. Kemudian BAB-nya juga agak bau dikit, agak berwarna gitu, namanya juga detok. Ya, kita di detok. Nah, selanjutnya kan kita tidak bisa menghindari, kita akan konsumsi lagi kan ya, makanan tersebut. Ibaratnya rumah ini sudah bersih, tetapi kan diisi.
maka kita harus membersihkannya. Nah, di sini Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu kembali konsumsi, ya diteruskan konsumsinya, air ini diteteskan dengan Marispro. Lalu kita konsumsi makanan atau yang mengandung tadi bahan pengawet, ya, pewarna, ya, formalin, hormon, vaksin, ya, kemudian pestisida masuk ke dalam tubuh kita. Karena tubuh kita sudah terbiasa mengkonsumsi antioksidan, maka tidak berpengaruh Bapak Ibu, ya. Dia ternetralisir. Inilah fungsinya kenapa kita harus rutin mengkonsumsi antioksidan, karena kita juga rutin mengkonsumsi makanan dan minuman yang tidak seluruhnya bisa ditolerir oleh tubuh kita. Ini demo kita yang pertama. Demo kita yang kedua adalah Bapak Ibu, terutama ibu-ibu nih, sering mendengar ya dari praktisi kesehatan, kalau kita konsumsi mie instan baiknya rebusan pertama dibuang. Kenapa? Karena dia akan melakukan beberapa unsur kimia, zat pengawet, zat pengawas dan sebagainya yang tidak bisa ditolerir oleh tubuh kita. Nah, yang kita khawatirkan apa sebetulnya? Yang kita khawatirkan adalah jika beberapa unsur kimia masuk ke dalam tubuh kita dan terjadi reaksi kimia, itu akan mempapar daripada organ tubuh kita. Karena teori kimia adalah bila mana ada dua unsur kimia bertemu, maka dia akan menghasilkan senyawa baru dan ada reaksi di situ. Nah, ini saya di sini ada mie instan, ya. Akan saya larutkan. Nah, ini nanti larut ya Bapak Ibu. Nah, sampai warnanya agak teruk. Oke, ini kan sudah sebagian larut. Saya akan campurkan betadin. Tapi ya betadin tadi kan kalau dia senyawa betadin saja, ya, warnanya kan coklat. Nah, ini juga coklat dulu awalnya. Tapi karena ada unsur kimia lain di sini, terjadi reaksi kimia. Hitam. Ya, pertama dia coklat, kemudian hijau. Kemudian ini ya. Karena udah mulai di hitam. Nah, sebenarnya reaksi kimia inilah yang kita khawatirkan, ya, terjadi dalam tubuh kita. Maka kalau kita makan apapun, airnya kita teteskan di Marispro, itu akan membantu menetralisir. Ya, contoh ya Bapak Ibu. Ya, ini saya teteskan Marispro. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia akan sama, Bapak Ibu akan menetralisirkannya. Ya, seperti itu. Ya, demonya. Oke. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu konsumsi yang namanya lemak atau minyak, ya, dalam tubuh kita, ketika BAB kan tidak kelihatan. Ya, sebagian kemana? Sebagian memang terbuang. Sebagian lagi dia akan mengendap di darah kita dari kolesterol. Kemudian sebagian lagi mengendap di mana? Di jaringan otot kita, ya kan? Maka akan terjadi kegemukan dan terjadi teleglisrid, ya. Di mana dia akan menempel bukan menempel, dia akan bersembunyi di balik otot, ya, di balik otot. Ketika bergerak terjadi sakit. Oh, disebut apa? Saraf kejepit. Ya, maka nanti setelah Bapak Ibu konsumsi dari ini akan membakar lemak dalam tubuh kita dan juga Bapak Ibu ini akan membantu menormalkan kadar kolesterol kita dalam darah dan juga menghilangkan triglycerid atau saraf kejepit. Jadi tidak perlu dioperasi. Operasi itu kan untuk disedot itu lemak yang bersembunyi di balik otot. Nah, ini di sini saya bawakan minyak jelantah. Kenapa minyak jelantah? Karena minyak jelantah yang berbahaya. Kalau minyak langsung Bapak Ibu ya, minyak langsung beli di warung apa merek apapun tuh, Palma apa Bimoli. Diminum nggak apa-apa, nggak akan kolesterol, ya. Karena minyaknya bukan minyak tak jenuh. Oke, ya saya akan ambil ini ya, Ibu. Saya akan tuangkan yang minyak. Nah, minyak dengan air ya biasanya terpisah. Ya, kita saya akan teteskan ya, Marispro. Ini Bapak Ibu. Nah, kemudian kita tuangkan apa yang terjadi Bapak Ibu. Nah, ya. Jadi satu ya Bapak Ibu ya. Kayak susu ya. Nah, ini terurai. Ya, terurai, dipecah. Kenapa? Karena dia sudah mikrokluster. Strukturnya sudah mikrokluster plus juga nano. Dipecah. Jadi nanti jangan heran kalau konsumsi Marispro secara rutin, Bapak Ibu akan merasakan kolesterolnya tidak naik lagi, ya, seperti itu. Oke. Nah, kemudian demo berikutnya adalah kita menggunakan namanya skala energi ya, Bapak Ibu. Ya, skala energi itu seperti ini.
ini. Ya. Nah, saya akan teteskan Bapak Ibu ya. Nah, nyalakan Bapak Ibu ya. Itu pakai kan udah itu. Nah, nyala tuh Bapak Ibu ya, karena kekuatan skalar energinya ya Bapak Ibu ya. Saya pakai listrik. Pakai listrik tetap ya, pakai listrik ya seperti itu. Nah kemudian Ada yang nggak pakai listrik bisa katanya. nggak bisa, tetap Oh, harus nggak pakai bisa. listrik, Oh, tetap. ya. Oh. Jadi kita skala energi pengatur listrik. Nah kemudian Bapak Ibu, air yang kita konsumsi, bagaimana dia bisa menetralisir radikal bebas seperti asap kendaraan ya dan sebagainya, maksudnya dia dinetralisir. Nah kalau air ini sudah ditetesi dengan marisro, maka air ini kan berubah menjadi air ion, ya air yang berionisasi, ya air yang mengandung hidrogennya, potensi hidrogennya yaitu 8+, ya mengandung ion. Nah caranya Bapak Ibu demonya adalah kita menggunakan asap rokok. Asap. Kita menggunakan asap rokok. Ada minyak korek? Mas, ada korek mas. Yang ngerokok di sini siapa? Saya ngerokok tapi nggak pakai korek pak. Pinjam korek. Nah itu Pak Ari juga ngerokok itu Pak Mas, Ari. pinjam korek boleh? Mas pinjam korek mas. Kita mau ngerokok bukan? Kita mau demo. Itu gasnya ngorok. Itu apa pak itu pak? Oh, ada di depan. Lu rokokku beda karo kayak Pak Hir. Hah? Oh, bukan rokok toh? Oh, Pak Hir bukan perokok ya? Enggak. Oh. Oke ya. Ini sudah ada, ini asap rokok ya Bapak Ibu. Oke. Sekarang saya akan tuangkan air. Ya, belum diteteskan dengan marisro ya. Bapak Ibu, perhatikan asap rokok, air. Ya. Oh gitu ya. Ya. Jadi dia ya. Ya, nggak bisa menyatu. Oke. Sekarang kita akan ubah air ini menjadi air ion. Karena teknologi Maris Pro ini menggunakan ionisasi, yaitu electrolyzer. Cuma satu tetes pak ya? Ya. Saya kocok begini aja Bapak Ibu. Sudah berubah menjadi kuning. Ya. Jadi Nikotinnya. Tuh. Ini kelihatan. Ya. Ya Ya, betul. sudah kuning ya. Udah bening Ini lagi. Nikotinnya diserap. Ya, nikotinnya Ya. diserap. Udah bening. Udah bening. Jadi inilah cara kerja daripada produk kita, ya. Jadi bisa didemonstrasikan. Nah, Maaf saya terus takut. kenapa kok bisa, gitu kan? Kenapa kok bisa? Nah, Bapak Ibu, ya. Kenapa bisa? Karena kita sudah setara dengan air yang paling mahal di Indonesia, yang namanya Le mineral. Milagros. Milagros. Oh. Milagros. Saya orang Milagros kok. Rp50.000. Ya. Betul ya, Milagros Rp50.000. Ya. Kemudian mesinnya sendiri ya, kalau Milagros diproduksi dengan mesin yang kapasitas besar. Yang rumahannya ya, yang bisa dihadirkan di rumah yang namanya adalah Kangen water atau Kangen water. Ya, mahal sekali.
Karena dia menghasilkan bukan milatus, bukan air sekedar air menghilangkan haus dan dahaga, tetapi air yang bisa menyehatkan dan bisa memproses penyembuhan. Begitu juga mesin kangen water bukan mesin penyaring air biasa, tetapi mesin yang bisa menghasilkan air yang bisa menyehatkan, bukan cuma menghilangkan haus dan dahaga. Nah, sementara kita punya produk Maris Pro ini bisa setara. Bagaimana demonya? Biasa didemokan oleh Milatus atau kangen water seperti ini. Demonya akeh men. Ya, tinggal pilih Bu demonya. Oke Bu, ya. Ini ya, ini pH tester. Warnanya apa Bapak Ibu? Biru, ungu, hijau. Warnanya adalah Biru. hijau, menunjukkan air ini adalah pH-nya adalah pH normal. Sementara yang kita butuhkan adalah pH di atas normal, yaitu pH 8 plus. Ya, supaya apa? Supaya membantu menetralisir racun-racun, toksin-toksin yang ada dalam tubuh kita. Ya, nah kita teteskan dengan. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Ungu, biru, Warnanya menjadi biru. Wah, ungu, ya, ungu warnanya biru. menjadi ungu. Jos. Ya, jadi air yang kalau diteteskan dengan pH tester berwarna ungu, maka air itu air yang bisa menyehatkan, bukan menghilangkan haus dan dahaga saja. Ya, salah satunya Bapak Ibu ya, air Zam-Zam kalau diteteskan dengan pH tester tadi warnanya pasti seperti Ungu. Terus ibu-ibu nih yang sudah melahirkan, waktu kontraksi kemudian pergi ke ibu bidan, kan akan ada cairan yang keluar. Bu Bidan Tuban. apa yang dilakukan? Bu Bidan akan ambil satu namanya bukan test pad, namanya kertas lakmus untuk mengetes yang keluar ini cairan apa? Air senika atau ketuban. Kalau air seni warnanya akan kuning, air ketuban warnanya ungu. Ya, jadi bayi itu di balik selaput tadi ada cairan, ya, cairan dengan pH 8 plus adalah cairan kehidupan supaya terbebas daripada virus-virus yang kemungkinan bisa merusak janin pada saat dikandung oleh ibu. Ya, itu pH-nya 8 plus ya. Kalau dites dengan pH tester warnanya ungu, ya seperti itu ya Bapak Ibu. Sudah lengkap makanannya? Udah. Atau mau sampai menunggu mau makan bareng atau gimana? Ya, jadi Bapak Ibu, produk ini bisa kita demonstrasikan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memudahkan diingat, ya. Kalau saya tadi memaparkan tentang produk ini tanpa saya membuat ilustrasi, mungkin sebagian besar terserap, sebagian besar juga tidak terserap. Mungkin 50-50, 50%, 50%. Tetapi kalau dengan cara demonstrasi, salah satu contoh adalah kita ibaratkan gelas ini tubuh kita, ya. Kemudian air adalah unsur tubuh kita, lalu radikal bebas yang merusak organ tubuh kita adalah diilustrasikan dengan betadin, ya. Maka Bapak Ibu akan mengingatnya, kurang lebih seperti itulah Tubuh kita. daripada radikal bebas yang mencemari tubuh kita. Lalu tubuh kita butuh yang namanya antioksidan. Apa itu antioksidan? Antioksidan adalah sebagai penetralisir radikal bebas. Jadi kalau saya tadi tidak menggunakan demonstrasi, mungkin Bapak Ibu sampai dulu apa ya radikal bebas. Ya, Okay. Jadi kita untuk memudahkan. Artinya begini, jikalau ini adalah sebuah peluang, ya, sebuah peluang bisnis Bapak Ibu, maka ini memiliki sebuah peluang yang sangat luar biasa, ya. Terlebih lagi perusahaan ini baru mau launching, belum launching ya, Ya. tanggal 29 Januari 2023. Jadi kita belum apa-apa. Kalaupun Bu Nunuk sudah daftar dulu ya 2 bulan yang lalu, ya, waktu kami proses pembuatan program ini, ya, dalam proses pembuatan program ini kami butuh tester, ya, untuk mengetes program kami sudah sejauh mana program ini. Maka kami membutuhkan yaitu database, dan salah satu database adalah data data seseorang yang bisa kami masukkan, jumlahnya cukup lumayan besar. Ya, salah satunya kami tadi minta sama Ibu siapa? Ibu Sari. Bu Sari bisa nggak Bu Sari kasih data ke saya untuk masukkan untuk mengetes program? Oh bisa, ya sudah, saya kirimlah
PIN ya kepada Ibu Sari untuk mengentry data kenalan-kenalannya Bu Sari sekaligus untuk mengetes sistem ini. Dan alhamdulillah sistem ini sudah berhasil dites, yaitu tanggal 15 Desember baru selesai. Ya. Jadi kita belum apa-apa. Dan kita mau soft launching adalah tanggal 29 Januari ini. Jadi Bapak Ibu ya hadir di sini adalah untuk mendengarkan presentasi untuk yang pertama kalinya Bapak Ibu. Betul. Ya, jadi Bapak Ibu bisa ikut dalam sejarah ya, bagaimana sejarah perusahaan ini berdiri ya. Bukan Bapak Ibu ikut di sebuah perusahaan yang sudah berjalan. Ya, boleh dibilang kita belum jalan malahan. Ya, karena untuk soft launchingnya saja kami adakan tanggal 29. Karena starting kami yaitu di bulan Februari 2023 ya. Jadi Bapak Ibu ikut membidani ya lahirnya perusahaan ini. Ya, nanti kita setelah selesai makan sama-sama nanti saya akan jelaskan bagaimana konsep dasar peluangnya. Ya, yang pasti saya kasih gambaran begini Bapak Ibu. Produk ini tidak kita pasarkan secara bebas, tetapi produk ini kami pasarkan yaitu secara mulut lewat mulut. Ya, oleh siapa? Oleh pengguna produk ini. Ya, jadi Bapak Ibu produk ini tidak kami iklankan di televisi, di papan reklame, radio dan sebagainya. Tetapi biaya iklan tadi untuk membayar artis dan sebagainya itu kami alokasikan menjadi sebuah royalti. Ya, royalti. Bapak Ibu kalau lihat ada papan reklame nih ya, ada artis entah apakah itu Ivan Gunawan ya kan, apakah itu pokoknya artis-artis, mereka itu dapat royalti dari setiap penjualan yang dilakukan ya, penjualan atas produk di mana mereka sebagai bintang iklan. Nah, begitu juga Bapak Ibu di sini ya, bahkan lebih daripada mereka, Bapak Ibu juga akan mendapatkan royalti. Karena royalti itu didapat bukan dari hasil kerja kita secara terus-menerus. Ya, tetapi royalti ini didapat dari pelanggan-pelanggan produk ini yang setia membeli produk ini. Nah, sementara produk ini bukan pakai iklan, tetapi kita pakai edukasi. Ya, jadi nanti pertemuan seperti ini bukan untuk yang pertama kali lalu terakhir kali, tidak. Ya. Berlanjut. Nanti kita akan berlanjut. Kita nanti ada training pendalaman dan sebagainya. Nah, tadi ada Bu Nurul mengatakan ada yang tahu tentang multi level marketing dan ada sebagian yang tidak tahu. Mungkin saya bagi yang tahu, saya akan lebih mengingatkan kembali. Multi level marketing adalah sebuah cara bagaimana perusahaan, ya, ayo Mas silakan, ya, bagaimana perusahaan, ya, menawarkan, memasarkan, ya, mempromosikan, ya, produk-produknya ya hingga sampai ke masyarakat dan melibatkan para pengguna produk. Ya, jadi multi level itu seperti itu. Ya, Bapak Ibu. Sebetulnya kita semua sudah menjalankan sistem multi level. Sebetulnya. Ya. Sebetulnya kita sudah menjalankan sistem multi level. Contoh ya, salah satunya, Bu, ketika Ibu makan di sini, oh makanannya enak ya, rasanya enak, harganya juga pas. Nah, nanti Bapak Ibu begitu pulang ke rumah, ke tetangga ngomong atau ke saudara, kalau makan tuh di Pelangi, bukan cuma murah, tempatnya juga enak, rasanya juga maknyos gitu kan. Nah, kira-kira saudara atau teman Bapak Ibu ketika membeli datang ke sini makan, Bapak Ibu dapat ini nggak? Dapat royalti nggak? Nggak dapat. Terima kasih ya Bu. Enggak. Atau Bu nanti saya kasih diskon khusus ya, nggak ada ya, karena itu adalah secara konvensional. Nah, kalau kami di sini sistemnya adalah bersistem. Jadi ketika Bapak Ibu kalau kita mau sehat, punya masalah dengan jantung, stroke, ya, diabetes, ya, asam urat, telegesirit, ya, kemudian vertigo dan sebagainya. Nah, konsumsilah ini Marispro dengan Inoni, maka Bapak Ibu akan mendapatkan komisi. Kemudian Bapak Ibu selanjutnya akan dapatkan royalti. Ketika orang tersebut beli lagi, Bapak Ibu dapat royalti terus masuk ke rekening Bapak Ibu. Oke. Ya, yang diatur oleh sebuah sistem, ya, sebuah sistem. Berapa nilainya yang bisa Bapak Ibu dapatkan? Ya, pokoknya mulai dari Rp5.000, ya, sampai dengan miliaran. Ya, dari Rp5.000 sampai miliaran bertahap.
ya, bertahap. Karena nanti jumlahnya juga akan bertambah terus, ya, seperti itu. Nah, itulah yang disebut dengan multi level marketing, sehingga Bapak Ibu punya penghasilannya adalah penghasilan pasif. Ya, tidak bekerja terus-menerus, tetapi uangnya masuk terus ke rekening selama orang-orang tadi mengkonsumsi produk dari kami. Ya, karena semua sudah tersistem, sudah ada aplikasinya, ya, ada programnya. Tidak akan tertukar, ya, Bapak Ibu semuanya. Oke, mungkin sementara itu saja untuk produk. Nanti untuk bisnisnya secara detail, Rp5.000 sampai puluhan miliar, ya, bisa Bapak Ibu dapatkan tuh bagaimana caranya. Oke, Bahkan nanti Bapak Ibu bisa dapat emas gratis, ya, berpuluh-puluh gram, ya, dapat pergi umroh, pergi ke luar negeri, ya, kemudian dapat apalagi itu, dapat rumah, ya, dapat motor, dapat mobil, ya. Nanti saya jelaskan, ya. Ya, Oke. seperti apa mekanismenya. Oke. Oke, baik, terima kasih. Kita kembalikan kepada MC kita. Oke, terima kasih Pak Her.